wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla mukhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini atau pagi hari ini mendapatkan kenikmatan yang cukup besar dari Allah. Kenikmatan kita diberi Allah Ta'ala kesehatan. Pagi hari ini kita mengawali hidup kita bukan mencari duit dulu, tetapi mencari pahala. Kita dahulukan pergi ke rumahnya Allah, yang mana dua rakaat salat sunnah yang kita kerjakan sebelum kita salat subuh, itu pahalanya melebihi dunia seisinya. Subhanallah, tidak ada ruginya bagi orang yang beribadah. Ringan kita kerjakan ibadah ini, pahalanya mengalahkan dunia seisinya. Kenapa? Kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala dunia seisinya ini untuk satu orang, lalu untuk apa? Butuh kitanya sedikit. Tapi pahala dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, maka menandingi kenikmatan dunia seisinya untuk akhirat kita nanti. Karena hidup kita di dunia relatif pendek, sedangkan di akhirat untuk selamanya. Belum lagi salat subuh dengan berjamaah seperti salat semalam suntuk. Ya, hanya berapa menit kita salat berjamaah di masjid, sholat subuh, tapi pahalanya seperti sholat semalam suntuk 12 jam. Amal sedikit, pahalanya banyak. Belum lagi perjalanan kita dari rumah menuju ke masjid. Satu langkah yang kita langkahkan menuju ke rumah Allah Ta'ala, dihapus satu dosa dan mendapatkan satu pahala. Pulangnya juga demikian. Subhanallah, masuk masjid kita mendapatkan pahala karena berdoa mendahulukan kaki kanan. Dalam masjid kita didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa hambamu yang di masjid ini. Ya Allah, rahmati. Subhanallah, kenikmatannya orang yang mau beribadah. Yang akan kita petik untuk kita setelah kita berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Pembahasan kita pada pagi hari ini membahas masalah taklid. Hukumnya adalah haram. Taklid ini kebalikan daripada al-ittiba. Al-ittiba itu mengikuti orang dengan tahu dalilnya. Mengikuti orang dengan tahu dalilnya, dan itu wajib. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, jika kamu itu mencintai Allah, menjadi orang yang senang kepada Allah, apa katanya Allah Ta'ala? Fattabi'uni, maka ikutilah saya, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Ini keutamaan ittiba. Dan syarat diantara diterimanya amal ibadah seseorang dua. Satu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, mengikuti sunnahnya beliau. Adapun at-taklid ini kebalikan daripada al-ittiba. At-taklid itu dari bahasa Arab, dari qalla atau yuqallidu taklidan. Ia mempunyai makna terikat lehernya. Nah, makanya orang Arab menamakan bahwasanya kalung itu namanya kiladah, kalung. Kiladah karena ditempelkan di lehernya. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah makna taklid ini, huwa akhdhu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Mengambil pendapat orang tanpa kita tahu dalilnya. Nah, ya. Mengambil pendapat orang tanpa kita tahu dalil, ini musibah. Kenapa orang tidak punya ilmu? Ya, dia mengikuti orang tanpa tahu dalil, dan ini jumlahnya banyak. Orang yang ittiba'us sunnah sedikit, yang taklid jumlahnya ribuan. Ya. Ini makna taklid sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawahnya. Jadi taklid itu akhdhu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Mengambil pendapat orang tapi kita tidak tahu dalilnya, dan ini hukumnya haram. Kapan terjadinya taklid ini? Pada zaman beliau belum ada. Para sahabat tidak ada, karena para sahabat mengambil dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diamalkan itu yang dikerjakan, yang ditinggalkan tidak mengerjakannya, yang dilarang maka meninggalkannya. Ini kebaikannya para sahabat. Adapun terjadinya taklid, mengikuti orang tanpa dalil ini, wa qad hadasat taklidu fil qarnir rabi' al-hijri. Terjadinya taklid ini pada abad 4 Hijrah, yaitu 400 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa mereka taklid? Karena banyak orang-orang punya ilmu yang sudah meninggal dunia, atau orang itu menjauhi orang punya ilmu. Nah, ini makna taklid, mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ini hukumnya haram. Tidak boleh. Boleh kita mengikuti orang, mana dalilnya? Nah, ya, karena segala sesuatu itu harus ada dalil. Kita itu membeli barang harus ada bukti, itu namanya dalil. Mana notanya? Mana barangnya? Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang, bahkan juga mencela hambanya kepada orang yang taklid. Orang mengikuti katanya orang tapi dia tidak tahu dalilnya. Pertama dari surat Az-Zukhruf yaitu 23-24. Maka Allah Ta'ala berfirman,
33 34. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Artinya wa kadzalika, yang demikian itu, ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, tidaklah kami, katanya Allah, yang demikian itu tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Nabi dalam satu negeri, kami utus seorang utusan. Nah, dan inilah kebaikan Allah, di mana tempat, di mana daerah diutus oleh Allah Ta'ala, di mana tempat ada orang yang alim, yang Allah kehendaki untuk menyinari hati umat. Nah, illa qala mutrafuha, melainkan mutrafnya berkata inna wajadna aba'ana ala ummah, oh kami ini telah menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas petunjuk. Wa inna ala asarihim muqtadun, kami dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang kami ini kami mendapatkan petunjuk, kami mengikutinya. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, tidaklah kami mengutus dalam satu negeri seorang utusan pemberi nasihat, melainkan masyarakat yang ngomong. Masyarakat di sini mutrafuha. Mutraf ini orang yang kaya, nah, orang yang banyak hartanya tapi tidak beriman. Yang nomor dua, mutraf itu orang punya kekuasaan yang tidak beriman. Jadi yang berkata itu bukan orang awam. Yang berkata orang yang punya harta, yang punya kedudukan. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Jadi penentang dakwah utusan itu bukan masyarakat umum, tetapi orang yang punya kelebihan harta, mereka menyombongkan hartanya. Yang nomor dua, memiliki kelebihan kedudukan. Dan di mana-mana seperti itu. Lihat, dakwah itu tidaklah yang menghalanginya kecuali orang-orang pimpinannya, tokohnya. Karena orang awam tidak ingin cari apa-apa dia. Nah, mereka ngomong, kami ini mengikuti bapak-bapak kami dulu. Nah, inilah rintangan, ya, dan juga yaitu fitnah. Demikian juga cobaan untuk orang yang menyampaikan yang hak. Apa katanya pengikutnya? Terutama tadi mutraf, kami ini sudah mengikuti bapak-bapak kami. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, beritahu wahai Nabi, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, bagaimana pendapatmu kalau saya ini mendatangkan bukti dalil yang mana lebih hak, yang mana lebih tahu, yang mana lebih baik daripada bapakmu? Apakah kamu masih mengikuti bapakmu? Menunjukkan nikmatnya Islam. Islam memberikan dalil, tidak membuat kita jumud, tidak membuat akal kita ini supaya tidak berkembang, tidak, supaya berkembang. Begini loh, apakah kalau saya ini mendatangkan kepadamu bukti-bukti, keterangan-keterangan wahyu Allah Ta'ala, apakah kamu masih mengikuti bapak-bapakmu yang tidak punya dalil itu? Subhanallah. Ini orang-orang yang beriman. Makanya dakwah sunnah bukan katanya si fulan, katanya si fulan, katanya qala Allah Ta'ala, katanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi orang taklid ini tidak menggunakan akalnya. Apa katanya? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Orang-orang taklid yang penting saya tidak mau dengan
ayat, tidak mau dengan dalil, tidak mau dengan Quran, tidak mau dengan hadis. Jadi repot memang kita mengajari orang taklid itu. Tapi kita dakwakan barangkali dengan yaitu mereka mendengarkan Allah Ta'ala memberi petunjuk. Ya. Jadi kalau ada orang ini dalilnya, oh ini orang begitu, ini bapakku demikian, ini ustadzku demikian, itu namanya orang taklid, tidak boleh. Bayangkan kita ini dalam masalah urusan dunia banyak menelitinya. Bukan hanya sekedar meniru orang, mana barangnya, dan juga studi banding. Oh, toko sana lebih murah. Oh, ini barangnya kualitasnya lebih baik. Tidak mau taklid kepada seseorang. Bagaimana masalah urusan din pokok untuk urusan akhirat kita, lalu kita mengikuti apa katanya orang? Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bicara, kamu jangan berpegang kepada sesuatu yang tidak ada dasar. Nah, ya. Jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beramal mengikuti orang yang tahu dalilnya. Dan dalil itu maknanya Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil yang pertama. Ya, jadi ancaman Allah Ta'ala terhadap orang yang taklid, terutama mengikuti agama seseorang tanpa tahu dalilnya, tidak boleh. Yang nomor 2, surat Al-Anbiya ayat nomor 52 sampai 53. Nabi Ibrahim memberitahu kepada keluarganya, kepada ayahnya, qa'id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin. Berkata Nabi Ibrahim, ya, kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada kaumnya. Idh qala li abihi wa qaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim menasihati bapaknya, menasihati kaumnya. Ini wajibnya menasihati. Bapaknya ini penyembah patung, membuat Tuhan-Tuhan. Apa katanya orang Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya? Ini menunjukkan dakwah sunnah. Kenapa kamu menyembah patung-patung ini? Ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun. Kenapa patung-patung ini kamu sembah? Subhanallah, keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam bicara kepada ayahnya, bicara kepada kaumnya, sendirian beliau. Yakin Allah akan menolong. Kadang-kadang kita ini kalau menasihati bapak, oh nanti khawatir tersinggung, kurang adab katanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang lain, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa patung ini orang tuaku menyembahnya, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolak apa yang menimpa kepada ayahku? Tidak bisa menjawab bapaknya. Nah, ya. Ini menunjukkan kita tidak boleh taklid, karena orang taklid itu akan dirugikan oleh orang. Ya. Tapi kalau orang dia tidak taklid, dia tidak akan dirugikan oleh orang. Ayo kemari kemana? Mari ini barang beli, ini barangnya siapa? Barang apa? Oh, saya tidak mau beli barang ini. Saya ingin beli barang yang lain. Ini pentingnya kita kaum muslimin, Allah Ta'ala memberi pikiran kita, otak kita, dan juga Allah Ta'ala mengutus utusannya, menurunkan Al-Quran agar kita tidak dibujuk oleh orang. Karena sekarang yang membujuk itu bukan hanya orang kafir saja, orang munafik juga begitu, dengan bahasa-bahasa yang manis. Nah, kalau apa katanya kaumnya ketika dinasihati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Gini Ibrahim, kami beribadah kepada patung-patung ini karena nenek moyang saya
beribadah kepada patung-patung ini. Jadi sama sekali tidak menggunakan pikirannya. Sekarang berapa banyak orang mengatakan mari kita melanjutkan perjuangan bapak-bapak kita. Kenapa kita tidak mengatakan mari kita melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap salat kita bicara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad ini adalah hamba Allah Ta'ala dan utusannya. Kalau kita melanjutkan perjuangan orang tua kita karena ahli sunnah, berarti kita mengikuti beliau. Boleh. Tapi sekedar semuanya orang kita harus lanjutkan perjuangan orang tua secara mutlak tidak boleh. Karena kita tidak boleh mengikuti orang tua. Tetapi kita harus ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari ayat Al-Qur'an. Yang nomor 3 dari surat Al-Ahzab nomor 67. Nah, ya, kita pakai dalil. Jadi kalau ada orang membantah, tunjukkan dalilnya karena kami menyampaikan kepadamu pakai dalil. Wa qalu rabbana inna ata'na satatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini penyesalan untuk orang yang taklid. Kata orang Madura apa? Norok bontek. Ya. Wa qalu, mereka besok-besok ketika pada hari kiamat berhadapan dengan Allah Ta'ala. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang taklid, Rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, sungguhnya kami ini mentaati, mengikuti pembesar-pembesar kami, wa yaitu pimpinan-pimpinan kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka itu menyesatkan kami dari jalanmu yang benar. Tapi tidak ada faedahnya. Saat itu dia bicarakan, saat itu hari penghisapan amal. Bahkan besok ada orang-orang yang taklid ini karena apa? Dibujui, ditipu oleh orang-orang yang yaitu ditakliti ini berkata, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqtamina liyakuna minal asfalin. Ini penyesalannya orang taklid. Berkata orang-orang kafir, ya Allah, mereka ini ya Allah yang menyesatkan kami, yaitu di permukaan dunia ini. Ya Allah, jadikanlah dia ini di bawah kaki saya, mau saya injak. Mau saya injak-injak ini, orang-orang menyesatkan kami. Tapi tidak ada faedahnya karena hari itu hari hisab. Jadi menyesal besok-besok orang-orang yang taklid ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika mereka di neraka, oh iya ya, dulu itu kalau saya mau mendengarkan taklim orang-orang yang ahli sunnah yang punya dalil, tentu saya tidak akan masuk di neraka sa'ir ini. Ya, penyesalan itu hari pertama apa, hari tengah atau hari akhir? Hari akhir. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan haramnya taklid. Walaupun yang diikut, yang ditaklid itu orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang punya nama, orang-orang yang lainnya. Tapi kalau kita tidak tahu dalilnya, tidak boleh. Karena kita nanti berhadapan bukan dengan orang taklid, berhadapan dengan Allah. Nah, sekarang dalil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya kita taklid, mengikuti pendapat orang tapi tidak tahu dalilnya. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ala la yuqallitanna ahadukum dinahu rajulan, ala la yuqallitanna ahadukum
dinahu rajulan. Ingatlah, jangan sampai salah satu di antara kamu itu yaitu mengikuti agamanya seseorang, mengikuti prinsipnya seseorang. Gimana agama mengikuti orang? Dinul Islam mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In amana juga dia iman lalu dia iman, wa in kafaro kalau dia kufur menjadi kufur. Nah ini namanya orang taklid, ya. Jadi masalah din, ibadah, prinsip, akhlak, dakwah, manhaj ini bukan kepada seseorang kita ikuti, tetapi kepada yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para sahabat. Ketika seorang ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah pemahaman salaf, kita mengikuti boleh karena tahu dalilnya. Tapi kalau disampaikan di situ tanpa dalil, kita tidak boleh. Karena manusia itu tidak maksum, tidak bersih dari salah. Bahkan banyak dosanya daripada benarnya. Ya. Fa innahu la uswata fil bashar. Subhanallah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, kita tidak ada tuntunan dari manusia. Manusia itu bukan panutan kita. Panutan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untukmu hai kaum muslimin suri taulatan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ya. Suri taulatan kita bagaimana makan dan minum, suri taulatan kita menikah, suri taulatan kita salat, suri taulatan kita siam, suri tauladan kita berbuat baik kepada tetangga. Semuanya beliau telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala, yaitu menjadi panutan yang baik. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innahu la uswata fil basar. Orang itu tidak boleh dipanuti, tidak boleh diikuti, kecuali kalau kita tahu dia pakai dalil. Makanya paling baiknya kita tuh bicara bukan qala fulan. Paling baiknya bicara itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan wa qala ustaz. Ya. Mana dalilnya? Setiap khutbah khatib mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara itu diambil dari Al-Quran. Wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak petunjuknya beliau. Beliau setiap khutbah tidak pernah meninggalkan kalimat pesan ini. Nah, perlunya kita kaum muslimin pada zaman sekarang ini banyak membaca kitab Allah, banyak pula membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sering melihat YouTube, lihat internet. Sudahkah kita ini melihat Quran Allah? Ini kitab Allah. Sudahkah kita juga membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata para sahabat pun juga membenci masalah taklid ini. Wa qala aidan, berkata pula Abdullah bin Mas'ud, kunna nad'ul im'ata fil jahiliyah alladhi yud'a ila ta'ami fayati ma'ahu bi ghairihi. Kita ini pada zaman jahiliyah, ya, mengajak orang untuk undangan sesuatu, ternyata dia dipanggil untuk makan, mengajak yang lainnya. Ya, dipanggil untuk makan tapi mengajak, fayati ma'ahu bi ghairihi. Datang dia lalu datang orang lain pula. Kemudian juga qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wailul lil atba'i min asaratil alimi. Celaka bagi orang yang mencari luput-luputnya orang punya ilmu. Nah, celaka bagi orang mencari luputnya kesalahannya ulama. Kesalahannya dicari, benarnya tidak diikuti. Gila, ada yang menanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan
Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman Ibnu Abbas ini, Abdullah ini, pemahaman din dan juga pemahaman tafsir. Maka berkata Ibnu Abbas, celaka orang yang mencari-cari kesalahannya ulama, luputnya ulama, tergelincirnya ulama, keplesetnya ulama. Kila dia menanya, wa kaifa dzaka ya Abul Abbas? Gimana orang mencari luputnya kesalahannya ulama? Qala yaqulul alimu min qibali ra'yihi. Orang punya ilmu itu bicara dengan pendapatnya. Mestinya ulama itu warasatul anbiya, yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al ulama'u warasatul anbiya, bukan warasatul ara. Ulama itu pewaris Nabi, maknanya yang diambil, yang diucapkan itu dari beliau. Jadi Ibnu Abbas mengatakan orang-orang luru-luru bahasa Jawanya mencari-cari luputnya ulama itu, yaitu orang alim tapi dia bicara dengan ini pendapat saya. Summa yasma'ul hadisa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang alim ini mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayada'u ma kana ali, ditinggalkan hadis ini. Subhanallah, Ibnu Abbas seorang sahabat yang mulia. Kalau kita terapkan bicaranya Ibnu Abbas, nampak pada zaman sekarang para ulama bukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tapi qala saya, qala fulan. Ya. Pembahasan ini dijelaskan di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan celaka orang yang cari-cari kesalahannya orang punya ilmu. Lah apa kesalahan orang punya ilmu? Dia sudah tahu dalil, dalil itu tidak disampaikan, yang disampaikan pendapatnya. Nah, apa disampaikan oleh Ibnu Abbas nyata betul pada zaman sekarang. Lihat, ketika sedang sidang, ketika sedang musyawarah, ketika sedang ada musibah, mana qala Allah Ta'ala yang ditampilkan? Mana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan? Mereka mengambil perkataan orang begini, katanya orang begini. Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha karihalakum salasan. Allah membenci kamu 3 perkara. Diriwayatkan Imam Abu Dawud. Di antaranya kila wa qala, katanya orang. Berapa orang bicara katanya orang, tidak ada berhentinya. Tapi kalau qala Allah Ta'ala, selesai. Inilah ayatnya. Nah sekarang masyarakat umum itu bingung dengan pendapatnya orang. Ya. Oh si ustadz begini, oh si fulan begini. Mana ayatnya ini? Mana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami ini butuh Quran, butuh ayat, bukan butuh pendapat. Subhanallah ya kan. Perlunya kita membaca kitabnya para ulama dahulu. Selanjutnya pula qala Ali bin Abi Thalib, subhanallah, Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat. Inna hadhil quluba aw'iyah, hati ini bagikan bejana. Hati kita ini bagian bejana, perlu diisi. Fa khairuha aw'aha lil khairi, paling baiknya hati kita ini isi dengan yang baik. Yang paling baik adalah ayat Allah. Ya, karena hati bukan butuh air. Kalau perut kita butuh air. Hati ini butuh yang paling baik. Qala Allah Ta'ala, fa inna khairal hadisi kitabullah. Yang paling baik lagi yang kita masukkan dalam hati kita ini adalah hadisnya Rasulullah SAW, bukan perkataan orang yang menjadi sebab bingung hati kita. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin oleh Allah Ta'ala tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Kalau kita mengingat pendapat orang, loh ini gini, yang lain gini, bingung kita. Agar kita tidak bingung, tanya, ini mana dalilnya? Aku minta Al-Qurannya.
Saya minta hadisnya, kamu berpendapat demikian, itu mana hadisnya? Jadi hadis jangan direvisi oleh akal manusia. Iya, hadisnya begini tapi orang belum mau. Lah, ini namanya merusak din. Karena Islam bukan butuh manusia, manusianya yang butuh Islam. Ya. Kemudian dijelaskan oleh sahabat Ali, wan nasu salasatun, manusia itu ada 3 macamnya. Fa'alimun rabbani, ini satu, orang yang alim rabbani, memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami ijma'nya para sahabat. Ini yang pertama. Nah, ini yang harus dicari. Alimun rabbani, yang memiliki ilmu Allah, memiliki ilmu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, wa muta'alliman ala sabilin najah, orang yang mau belajar kepada orang yang punya ilmu agar dia selamat. Jadi ada pengajar, ada yang belajar. Ya, yang paling baik adalah yaitu tadi yang mengajarkan dan yang belajar dengan dasar hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu itu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu betul. Pak, jadi manusia itu ada 3. Pertama, orang yang alim rabbani, ulama sunnah, bukan ulama bid'ah. Yang nomor 2, orang awam yang mempelajari sunnah, muta'allimun ala sabilin najat. Yang nomor 3, wahamajun ra'aun, masyarakat yang hanya berteriak ke sana kemari. Apa katanya si fulan, tidak mau belajar. Di antara 3 perkara yang paling banyak jumlahnya mana? Yang nomor 3. Katanya si fulan gimana sih? Hamajun ra'aun, masyarakat umum yang sifatnya dia tidak tahu din, atba'u kulli naikin, mengikuti setiap orang yang berbicara. Pokoknya kalau orang itu bicara diikuti oleh orang banyak, diikuti. Ketika ada lagi orang banyak mengikuti, ya bingung dia. Saya mengikuti si apa, saya mengikuti si B. Karena tidak ada pegangan. Tapi kalau kita tahu pegangan, walaupun orang jumlahnya banyak pengikutnya, tapi dia salah, kita tidak akan mengikuti. Jadi manusia ini dibagi oleh Allah Ta'ala menjadi 3. Yang dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yamiluna ma'a kulli shaikhin. Maka orang yang nomor 3 tadi, orang tidak punya ilmu dan tidak mau belajar, mereka itu cenderung kepada yang berteriak. Katanya si fulan, katanya si fulan. Padahal itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yastadhi'u binuril ilmi, mereka itu tidak punya ilmu hatinya, tidak ada sinar ilmu, sehingga apa katanya orang, ibaratkan kambing ketika mengembek sana ikut sana. Ketika ada lagi berteriak sana ngembek ikut sana juga. Bingung dia. Saya ini ikut kemana? Ya. Inilah bahayanya orang yang taklid. Walam yaljau ila ruknin wasikin, mereka tidak mau berpegang kepada orang-orang yang punya ilmu. Nah, itu perkataan sahabat mendukung ayat Al-Quran dan juga mendukung hadis Rasulullah SAW, menolak taklid. Nah, sekarang imam 4. Nah, sekarang banyak orang yang saya ingin mengikut pendapatnya Imam Syafi'i, saya bermadhab Imam Syafi'i, yang satu lagi saya bermadhab Imam Ahmad, yang satu lagi saya ingin bermadhab Abu Hanifah, satu lagi saya bermadhab Imam Malik. Dengarkan sekarang fatwanya ulama-ulama sunnah, ulama 4 yang kondang di seluruh dunia ini. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, la yakhillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam bin aina akhadnahu. Tidak boleh siapapun mengambil pendapatku kecuali tahu dalilnya dari saya, kecuali tahu dalilnya bahwa pendapatku ini ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah.
Ulama sunnah yang kitabnya kita baca, kitab Aqidah Tahawiyah, yang menyebar seluruh dunia. Tawadhu'nya ulama ini, takutnya kepada Allah, karena ulama yang benar, ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama-ulamaan, itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang paling takut adalah orang punya ilmu, karena dia nanti akan berhadapan di hadapan Allah. Ketika menyampaikan salah akan diwarisi oleh umat yang banyak. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, imam ulama sunnah, ulama ahlu sunnah, as-salafi, masih juga pesan, tidak boleh siapapun mengambil pendapatku kecuali mengetahui dalil yang aku sampaikan. Tawadhu'nya orang dulu. Kalau sekarang apa kata? Ayo ikut saya. Tidak punya ilmu, ayo ikut saya. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ulama sunnah, masih juga takut kepada Allah. Kamu tidak boleh mengambil fatwa saya kecuali tahu dalilnya. Sekarang berapa banyak orang bodoh ikuti saya ya, ikuti saya ya, ikuti saya. Ikut saya aja, melu aku lah. Gak punya ilmu mengajak orang mengikuti pada dirinya. Fitnah di akhir zaman. Berapa banyak orang yang bodoh mengikuti orang yang bodoh. Akhirnya apa? Dhallu wa adhallu. Itu katanya. Sesat menyesatkan orang. Tapi kalau kita mengikuti ulama sunnah, tidak akan dibujuk kita. Bahkan ketika ulama sunnah ditanya, dia dengan gembira hati menjawab pertanyaan itu. Ingin cari pahala dari Allah. Ya, kita tinggalkan sekarang fatwanya Imam Abu Hanifah. Ada lagi fatwanya Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Subhanallah. Sekalipun beliau belum mendapatkan hadis. Ketika ada orang lain yang bukan dari Abu Hanifah menyampaikan hadis, itu pendapatku. Subhanallah. Keutamaan orang ulama-ulama dulu. Yang nomor 2 sekarang Imam Malik. Nah, Imam Malik ini Imam Darul Hijrah. Imamnya yaitu penduduk Madinah saat itu, yang keras sekali kepada orang ahli bid'ah. Diusirnya ahli bid'ah itu. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, innama ana basarun, saya ini manusia seperti kamu. Tawadhu'nya subhanallah, ulama-ulama dulu itu. Ukhti'u wa usibu, saya ini kadang-kala salah, kadang-kala benar. Saya ini manusia seperti kalian semuanya. Kadang-kala saya ini salah, kadang-kala saya benar. Lalu apa katanya? Fanduru fi ra'i, lihat pendapatku, lihat tulisanku ini. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Jika pendapatku ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ambil. Nah, tawaduk pula bukan semuanya harus diambil. Ini kita ini harus kembali ulama dahulu, selamat kita. Kalau ulama sekarang bingung kita. Karena apa? Mereka menghadapi fitnah, takut dengan fitnah. Kalau dulu orang itu takut kalau dia bicaranya tidak benar. Kalau sekarang itu takut kalau bicara benar diikat oleh orang. Ya. Apa kata beliau? Kalau kamu melihat pendapatku ini ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Semua pendapat saya yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalau ulama-ulama seperti ini, insya Allah banyak orang yang faham. Oh, ternyata para imam dulu itu tidak mengajak orang untuk fanatik kepada mazhabnya. Baik, kita tinggalkan. Imam siapa tadi itu? Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i. Di Indonesia ini banyak yang mengaku berpendapat ulamanya kepada Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i, disebutkan di dalam kitab yaitu Rawahul Hakim bi sanadin muttasilin Imam Syafi'i, dan juga dalam kitab
I'lamul Muqiin. Demikian juga oleh Ibnu Asakir. Berkata Imam Syafi'i, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah salah seorang di antara kita nih melainkan pernah luput, tidak tahu dengan hadisnya beliau. Nah, ya. Tidaklah kita ini termasuk beliau. Melainkan tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Luput dari hadisnya beliau. Subhanallah, punya kitab ya ya, Ar-Risalah, dan juga termasuk salah satu ulama yang pertama kali memahami kaidah usul fikih. Tapi subhanallah, pesannya kita ini ya sering luput dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'zubu anhu fahmuhuma, dan kadang pula kita ini tidak faham. Ada hadisnya tapi tidak faham. Apa katanya? Famahman qultu min qaulin. Apapun saya yang katakan dalam kitabku ini, apapun yang aku tulis dalam kitab dan Risalah ini, aw asaltu min aslin, atau saya membuat kaidah-kaidah, wa fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu, tapi rumusan saya, qawaid fikih yang saya tulis ini, demikian juga yaitu wasiat atau nasihat yang saya tulis ini, jika berselisih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qaulu ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar adalah sabdanya beliau. Ulama sunnah ya ikhwan tidak ingin cari pengikut, tapi cari kebenaran. Tidaklah ingin dipuji oleh orang, dibombongi oleh orang, tidak pula takut dicaci oleh orang, karena yang dicari ridhonya Allah. Bayangkan Imam Syafi'i mengatakan, apapun yang saya tulis ini, kaidah-kaidah yang sudah saya tulis dalam kitab ini, kok kamu menjumpai hadis Rasulullah SAW menyelisih perkataanku, tinggalkan perkataanku. Siapa di antara ulama pada zaman sekarang yang mempunyai ketetapan seperti ini? Kalau ada, ikuti si dia. Wa huwa min qauli, kalau ada hati yang sahih itu pendapatku. Sampai Imam Syafi'i ini tidak segan bicara kepada Imam Muhammad, wa Imam Muhammad, kalau ada hati yang sahih beritahu saya, itu mazhabku. Nah, jadi Imam Syafi'i ini berpegang kepada hadis, berpegang kepada ayat Al-Quran, bukan berpegang kepada pendiriannya. Adapun penjelasan-penjelasan beliau kalau cocok silakan diambil, karena pada dasarnya mensyarat dari hadis. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, suruh meninggalkan. Ja'ala yuraddidu hadzal kalam, maka beliau sering menasihati berulang-ulang, siapapun yang baca kitabku, kok kitabku ini penjelasannya menyimpang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazhabku adalah mazhab hadis, tinggalkan perkataan saya. Ini Imam Syafi'i. Bagi orang yang fanatik kepada mazhabnya Imam Syafi'i, baca ini. Jangan hanya sekedar saya ikut mazhab Syafi'i tapi tidak tahu kitabnya, membaca kitabnya tidak bisa. Ya, seperti orang saya ini dari Pesuruan tapi tidak tahu tempat Pesuruan, ditolak oleh orang. Sekarang Imam Ahmad, nah, ya. Subhanallah ya kawan, ini faedah-faedah yang harus kita ambil, terutama membekali diri kita pada zaman sekarang, zaman internet, zaman bicara bebas. Kalau dulu orang munafik itu dia bicara sembunyi-sembunyi, takut dikepuk oleh beliau. Sekarang malah menyebar dia, merasa bangga, menyesatkan orang. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la tuqallidni, kamu jangan taklid kepadaku. Subhanallah. Siapa di antara ulama sekarang yang berani mengatakan, kamu jangan ikut saya, jangan taklid kepadaku. Ini orang ahli hadis
Yang mana Imam Syafi'i minta hadis kepada beliau. Wala tuqallid Malikan, kamu jangan taklid kepada Imam Malik. Tidak marah Imam Malik, pengikutnya juga tidak marah. Wala Syafi'iyah, dan kamu jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i enggak marah. Karena pengikutnya orang-orang punya ilmu, beda dengan sekarang mengaku pengikut si fulan tapi tidak tahu si fulan. Walal Auza'i, dan kamu jangan mengikuti yaitu Imam Auza'i. Padahal Imam Auza'i itu orang ahli hadis. Walal Tsauri, dan kamu jangan mengikuti Imam Tsauri, itu ahli hadis. Apa kata Imam Ahmad? Ajibtu, saya ini heran melihat orang yang dia ahli hadis masih fanatik kepada Imam Tsauri. Subhanallah. Wa khudh min khaisu akhadu, ambillah dari mana dia mengambil dalil. Istiqomahnya ulama dulu ya ikhwan. Baca kitabnya para ulama dahulu yang selalu disisipkan di situ Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pentingnya kita sekarang harus banyak menuntut ilmu. Jangan hanya melihat di YouTube. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada subhatnya, dalam hadis tidak ada subhatnya, dalam YouTube semuanya orang bicara. Qala Allah Ta'ala wa qala, orang munafik juga qala Allah Ta'ala yang bicara. Orang ahli bid'ah juga qala Allah Ta'ala. Ulama su juga qala Allah Ta'ala. Nah, ya, karena kita nanti akan berhadapan dengan siapa? Allah. Bukan berhadapan dengan mazhab, bukan berhadapan dengan orang yang kita takuti. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Kamu jangan takut sama manusia. Takutlah kalian kepadaku, yang kepada Allah. Nah, inilah fatwa ulama sunnah. 4 yang menjadi cermin hidupnya kaum muslimin dalam merujuk beberapa pendapat. Ternyata imam-imam kita pada zaman dulu itu tawadhu sekali. Tidak ada yang mengatakan ikutilah saya. 4 tadi tidak ada. Ikuti saya tidak ada. Sekarang ikuti saya. Ikuti imam ini, ikuti madhab ini. Imamnya sendiri tidak menyuruh untuk mengikuti mereka-mereka. Tetapi disuruh melihat kalau pendapatku ini ada hadis yang sahih, ikuti karena hadisnya. Kalau kamu tahu pendapat saya ini, kaidah-kaidah yang saya sampaikan berselisih dengan Quran dan Sunnah, kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Ta'ala semuanya dan jangan berselisih. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, gimana terusnya? Farudduhu ilallahi wa rasul, bukan farudduhu ila fulan. Farudduhu ilal ustaz, tidak ada. Itu surat An-Nisa nomor berapa itu? 56. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih dalam semua urusan, syai' itu nakirah yang menunjukkan umum. Faruddu, maka kembalikanlah. Ilallah maknanya kepada Al-Quran. Wa rasul maknanya kepada sunnahnya beliau. Sudah jelas ayat itu. Tidak ada yang mengatakan kembalilah kepada si fulan, kepada si fulan. Nah, dan juga masih banyak sekali. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Allah Ta'ala bersumpah, demi Rabb, demi Allah, belumlah sempurna iman seseorang sehingga mereka ini wahai Nabi berhukum kepadamu ketika mereka sedang bertengkar, ketika mereka berselisih. Jadi jangan katanya si fulan. Ya. Kalau ada salah seorang guru berselisih dengan guru, bukan bagaimana pendapat guru untuk ini, tidak. Mana ayatnya? Yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Tetap kita menghormati perorangannya karena dia orang muslim. Tetapi yang benar ini harus kita ambil, sekalipun toh itu murid kita. Gurunya salah, muridnya benar, kita mengambil yang benar. Bukan karena ustadz, bukan karena murid, talib. Ini penting sekali untuk kita, terutama kita hidup pada zaman sekarang banyak fitnah. Bahkan bersepakat.
Bersepakat ini kalau sepakat yang tidak berselisih, bersepakatnya ulama sunnah. Kalau ulama sunnah beda satu sama lain, kita kembalinya kepada Al-Quran. Jadi ijma itu ketika kita tidak menjumpai dalil dari Al-Quran dan sunnah, kita ijma. Tapi kalau ijma bertentangan dengan Quran dan hadis, kita harus tinggalkan ijma'nya. Nah, begitulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Fadhal. Nah. Betul. Fadhal. Iya. Iya. Lalu bagaimana caranya untuk mempromosikan dagangan itu? Apakah cukup kita tulis saya berdagang lampu berbagai macam cara atau berbagai macam lampu? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sering mendengarkan diskusi al-iman. Diskusi al-iman Surabaya. Iya. Sering mental. Siapa yang mendapat pahala? Terima kasih. Memang gambar ini fitnah di zaman sekarang. Ya, gambar itu fitnah dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknatnya tukang penggambar. Kalau seperti ini bukan gambar, benda seperti kita di spion. Kalau kita ada di spion atau kita sedang di depan mir'ah, ya, apa namanya mir'ah itu? Kaca, tidak mengapa, kita bukan gambar. Atau ini keramik ini, apa namanya, porselen ini, kita kelihatan juga. Nah, menurut asal memang tidak ada gambar. Ya sudah ditulis gitu saja. Tapi sekarang itu memang bagaimana. Dan yang digambar itu bukan nenek kakek yang sudah umur 80 tahun. Nah itu anehnya. Kenapa tidak dipasang nenek kakek yang umur muda? Ya sabun. Jadi gambar yang gitu yang masih muda-muda. Nah ini fitnahnya gambar. Tapi kita ini gimana ya? Menjual pernah dulu di pondok itu, disobai semuanya. Jadi disobai, diseseti semuanya. Ya tidak ada orang yang beli. Nah ini kenapa dikiranya? Ya. Nah memang betul malaikat tidak mau masuk di rumah yang ada gambarnya. Makanya kalau bisa di toko saja. Di toko itu kan pasar kan. Toko itu seperti apa katanya beliau? Fa inna abghadal biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu ya toko-toko atau pasarnya itu. Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Ya. Terus gimana kalau kita menyimpan yaitu sabun di rumah? Kalau kita tahu, kalau bisa ya, yaitu kita buang tempatnya itu. Kalau tidak mungkin lagi ya kita niati saya ini gimana? Seperti tempat odol, ya, tempat sabun yang pakai itu. Kita buang tempatnya ya nggak pakai sabun kita. Ya semoga yang demikian itu memang sebetulnya itu salah. Itulah pekerjaannya orang kafir. Nah kalau ada orang muslim produksi sabun-sabun sendiri bagus. Ya. Odol produksi sendiri bagus. Ya. Cuma kadang-kadang orang Islam itu terhadap orang Islam sendiri kurang percaya. Senang dengan produknya orang kufar. Sebetulnya boleh produknya orang kufar karena sebagian orang muslim juga tidak mampu membuat pesawat, yang bisa mampu adalah orang kafir. Ya, tapi tidak mengapa. Jadi yang penting bagaimana kita ketika masuk sabun, odol yang bergambar apalagi itu. Ya sampo itu mesti gambarnya wanita ini bukan laki-laki, enggak, wanita-wanita yang cantik. Itu memang untuk merusak kita. Tapi kalau seperti itu
dengan kita tidak meniati semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita bisa neteli sendiri, nah ya ditutup dengan apa, itu insya Allah niat yang baik pula. Yang nomor 2 tadi, masalah kita mendengarkan murattal di dalam yaitu TV atau dalam radio itu boleh. Karena apabila ada orang yang mendengarkan supaya dia bisa membacanya dengan baik. Mungkin yang lain dia tidak baik bacanya dengan murattal itu akan menjadi baik. Atau orang yang hafal Quran, yang hafid Quran ingin juga yaitu bagaimana mendengarkan sambil meneliti hafalannya. Ya. Tapi kalau murattal ini di masjid dengan suara keras, itu tidak boleh. Karena kita harus wajib mendengarkannya. Sedangkan kita masing-masing ya harus berzikir sendiri. Makanya kita tidak mengeraskan yaitu baca Quran di speaker. Adapun taklim, khutbah wajib karena isinya menasihati dan itu waktunya tertentu. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, kami rasa cukup dan waktunya sudah duha, dan semoga keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan juga juga bersabar mengamalkan sunnah di atas fitnah yang ada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.